Taruhlah karena itu haknya. Tapi nan merusak banang, ialah ndak nampaknya kebesaran adat di pribadi orang cedek pandai. Tutua kato, perilaku, karenah dan galagatnya menyimpang jauh dari falsafah adat dan luhur. Ndak sinkron antara perkataan dan perbuatan. Sama jo Tuan Sudong Ogranya ulama Belanda. Beliau alim tapi imannya kosong, amalnya ampuh. Beliau rusak dan merusak, hilanglah citra Minang di medan pergaulan umum. Itu cie Tuan. Ada pula suara ekstrim dan murtad. Kebanyakan dari kelompok intelektual. Katanya macam kau. Untuk apa Minang? Untuk apa adat-adatan? Toh kitulah melebur dalam satu wadah kesatuan nasional. Kitu hanya loyal ke undang-undang, bukan kepada aturan-aturan relatif primitif. Kampung halaman bukan hanya sabat ombak nabadabua ke Sikilang Ayabangi atau antara durian di Tekuk Rajo ke Sialang Melantak Basi, tapi antara Sabang ke Merauke. Seluruh suku-suku di Indonesia ku sama, kebudayaannya sama, kita sama-sama benawang di bawah Garuda Pancasila. Namun beliau ndak berani menghapus sebagian kalimat di kaki burung Garuda itu. Cuba rubah Bhinneka Tunggal Ika menjadi Ika sajunan artinya satu. Untuk apa Bhinneka cantumkan? Barangkali inyo lupa bahwa Bhinneka nan lain-lain itulah nan dituangkan menjadi cie. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah yang banyak disatukan yang satu dari yang banyak dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing. Begitu kan Om? Salah kaprah dalam pemahaman. Kemudian ada pula nan seulama. Beliau wapitua. Doso gadang mentaati ajaran adat. Adat itu buatan orang musyrik, orang-orang Hindu dahulunya. Sebagai Muslim kita hanya wajib berpedoman kepada Al-Quran, kitab nan mengandung peraturan hidup dan kehidupan umat. Tinggalkan adat kalau tidak namuah menjadi kapian. Kebetulan ada seorang remaja yang bertanya ke Buya aku. Katanya, jadi menurut pendapat orang Minangkabau ko lah kapia sedualahnya. Wah, beliau berang bukan main. Nan dibangikannya dek karena dibawa ang tadi. Ambo kulah tua dan ambo bagala, tawang, katanya. Beliau tidak menyadari bahwa waang itu artinya anda dalam bahasa Indonesia dan anta dalam bahasa Arab. Tak patut sebenarnya berang. Dan gala itu tak lain dari panggilan kehormatan menurut adat. Bukan dari agama atau sultan menyutan tu. Ya enggak? Sesuatu yang lucu memang. Tapi lucu dan tidak menggalakkan. Batangnya dirambah-rambah, buahnya disapa-sapa. Kemudian bersuah puluh dalam masyarakat awak orang-orang nan fanatik butuh kepada Minang. Jadi kebalikan dari nan tadi itu. Bahwa seluruh tata krama, norma-norma, hukum dan apa saja yang digarikan adat adalah sesuatu yang tak boleh dibanjir. Sesuatu yang mutlak. Siapa membantah kekanai kutuak bisa kawin. Kata tidak berpucuk ke bawah, tidak berurek di tengah di lariak kumbang. Atau ke bukit tidak dapat angin, ke lurah tidak dapat air, ke padang tidak dapat rumput. Bagantuang tidak bertali berpaku jawang awang. Pendeknya asah dikatakan adat lah yo tu turui. Usah masih banyak tanya, kerajokan saja. Kalau waduh perlawanan adat jo syarat dalam hukum, maka tinggalkan syarat pakai adat. Alu agama tidak diturui kalau tidak dimakan patut. Itu sebabnya mereka perai sembahyang dua karena sambah penyembahan sudah. Berapa banyak hak anak yatim diperkosa. Peninggalan almarhum ayahnya diberikan ke kemanakan karena pusako turun dari mamak ke kemanakan, bukan dari ayah kepada anak. Tidak peduli. Peraturan apapun disanggah demi tagaknya adat di negara. Rupanya bagi golongan ko, syarat ko bahasa di adat bukan adat bahasa di syarat. Na'udzubillah min zalik. Kebalikan dari nan tadi, bersuah puluh rombongan adat Pobia. Mungkasunya adat Pobia ko ialah alergi kepada segala nan babaun Minang dengan alasan dan kurang jalan. Mereka apa pendapat? Indah cie je nang kelok dia orang awak ke doh. Aturan adatnya adalah ajaran lapuak peninggalan zaman bawah. Sistem matrilineal produk manusia-manusia primitif. Hukum perkawinannya biadab. Pusako tinggi memperkosa hak laki-laki. Upacara seremoninya batele-tele. Orang awak susah diatur, sombong, egois, usil, sampilik dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Hal-hal ikolah namanya menyebabkan mereka malu jadi orang Minang.
Di perantauan awak semua awak mengecek yo cara orang, walau lidah Padang jale yo. Siapa bilang gua orang Padang? Ndak ada saja itu. Aku ni orang Indonesia ni. Oh, parah. Rumah ranggayang lah runtuh di kampung tu. Ditembak patu yang baru tahu. Ndak aku rasa ngawak. Kadang-kadang mereka dojo nembalinduang di balik namu. Maka batukalah Suardin ke Suwarno. Aduh, gadis tetangga ambo nan takwi bana ketahuan orang awak. Namanya gagah. Dian Permatasari. Dian pula ya. Pajaku mengaku orang Manado. Padahal ambo tahu bana nama aslinya. Namanya Rosdiana ke pajaku. Si Rosdiana ku anak Sultan Parmato, mandehnya Saripah. Kini Dian Permatasari. Gue coba dak sosok. Tapi aneh bin ajaib. Jangan cuba-cuba mengatakan mereka aku ndak beradai, namun membunuh. Sebenarnya di hati keteknya tetap mencintai Minang. Kalau PSP main di Senayan, tagak di Padang walaupun kalah. Kawinnya nak basuntiang dan di kamarnya tergantung almanak bergambar Ngaresiano. Mereka mengagumi Minang dengan segala keagungannya. Benci tapi rindu. Itulah kriteria yang paling cocok untuk si Padang macam itu. Kasihan. Nah, itu yang terakhir walau bukan yang paling akhir. Kini orang berabuik juga lah datua. Ke kampung pulang baondoh baralik bagadang-gadang membuang dana berjuta-juta. Diundang pejabat, dihadirkan wartawan. Mahujan belief tukang foto itu pun kamera syuting film video. Pakaiannya jadi kata galai. Lagaknya Allah Rabi mengalahkan Pangeran Charles dari Inggris. Lady Dainya pun menobatkan jadi gundukan buang. Tapi apa nanti jadi sesudah lapiak baguluang ke manakah?